Dira adalah seorang TKI yang baru saja bekerja di sebuah perusahaan Indonesia yang ada di Belanda. Dira, kamu tuh kalau kerja di sini ya gercep dong, jangan kayak gitu. Maaf ya, aku masih belajar. Belajar sih belajar, tapi jangan lama-lama. Kamu tuh harus bicara cepet tanggap. Kalau kak yang ada nanti kamu kena marah bos tahu. Bos kita itu kan dari Belanda langsung, jadi dia itu tipe orang yang benar-benar disiplin. Iya Dion, tenang aja. Aku pasti berusaha untuk bisa cepet tanggap kok. Dan jujur, aku juga takut sama Pak Robert. Ya makanya jangan kebanyakan kelemar-kelemar kalau kerja. Oh ya ngomong-ngomong, kamu itu sebelumnya udah pernah jadi TKI kah? Sebenarnya udah pernah sih, cuma udah lama gitu. Nah, sekarang aku mau nyoba lagi gitu. Soalnya kan kalau gaji di negara ini tuh lumayan besar dibanding di Indonesia. Walah jadi gitu toh. Berarti seharusnya kamu itu udah paham lah ya gimana konsep jadi TKI. Iya, aku udah paham kok. Kita itu kalau jadi TKI nggak boleh aneh-aneh. Soalnya kan ini bukan negara kita. Yang ada ntar kita malah dideportasi secara paksa. Kalau kamu gimana Dion? Kamu udah lamakah jadi TKI di sini? Ya kalau aku itu udah lumayan lama sih, hampir ada 5 tahunan. Sebelumnya ya aku itu pernah kerja di perusahaan yang rata-rata orang Belanda gitu. Cuman rasanya kurang nyaman aja. Jadi aku itu cuma nyari perusahaan Indo yang berdiri di Belanda. Ya walaupun bosnya itu tetap orang Belanda, tapi kan semua pekerjaannya itu TKI Indo. Wah, iya, aku setuju banget sama kamu. Ya, walaupun sebenarnya kita masih bisa temenan sih sama orang-orang luar negeri. Cuma ya tetap aja enaknya ya sama orang Indonesia supaya bisa ngobrol dan juga nyaman. Iya dong, tapi nggak semuanya gitu kok. Kadang-kadang ada beberapa orang luar negeri yang baik. Ya walaupun rata-rata mereka itu semua itu gila kerja. Ya ampun, ini kenapa sih malah asik ngobrol sih? Udah, mending kita lanjut aja kerja lagi yuk. Ntar malah kena marah si bos lagi. Iya ya, maaf banget ya Dion, gara-gara aku kita malah jadi asik ngobrol. Tapi makasih banget loh untuk saran dan juga nasihatnya. Saat istirahat, Alhamdulillah, akhirnya bisa istirahat juga. Tapi ini pas banget sama waktu sholat duhur. Aku sholat dulu kali ya. Tapi di mana? Aku bahkan nggak tahu kalau di sini ada tempat untuk sholat atau enggak. Kamu Dira ya, yang baru kerja di sini? Iya Mbak Marni, bener banget. Saya mau nanya nih, di perusahaan ini tempat sholatnya di mana ya? Ya ampun, kamu kok berani banget sih nanyain kayak begitu di sini? Loh, emangnya kenapa Mbak? Bukannya di sini juga rata-rata TKI yang kerja itu orang Islam kan? Jadi ya seharusnya perusahaan ini tuh menyediakan tempat sholat. Kamu itu ya, kalau ngomong kayak begitu jangan besar-besar. Nanti yang ada bos kita dengar loh. Udah, mending kamu itu kalau mau sholat balik aja ke tempat penginapan kamu. Atau tunda dulu kek. Loh kok gitu? Emangnya Mbak Marni sendiri gak sholat apa? Saya lagi gak sholat. Udah gak usah kebanyakan nanya. Kamu nih ya ampun. Kalau kamu emang mau sholat ya udah balik ke penginapan. Jangan sholat di sini. Tapi Mbak, jarak dari penginapan ke perusahaan itu jauh banget. Nanti yang ada saya malah telat lagi baliknya. Ya itu emang konsekuensinya. Kalau emang kamu nggak mau telat, ya udah sholatnya dikodok aja ntar. Mbak, sholat itu kan dikodok ketika bener-bener nggak bisa sholat. Kalau kayak gini mah nanti jatuhnya dosa. Kamu ini ya jadi TKI nggak usah so alim. Udah, sana pergi. Jangan ngobrol sama saya. Nanti yang ada ntar saya malah kena masalah gara-gara ngobrolin hal ini sama kamu. Tapi Mbak, duh ya ampun, Mbak Marni udah asal pergi aja. Emangnya salah apa? Aku cuma nanya tempat sholat di perusahaan ini. Biasanya kan kalau perusahaan Indonesia tuh yang ada di luar negeri menyediakan tempat sholat. Dira pun memutuskan untuk sholat di penginapannya yang lumayan jauh dari perusahaan. Ia pun jadi telat kembali ke perusahaan. Dira, kamu itu dari mana? Bisa-bisanya ya kamu itu pergi keluar di jam istirahat. Mana baliknya tuh telat lagi? Maaf ya Pak Robert, saya tadi ada urusan mendadak, jadinya harus kembali ke penginapan. Tapi saya nggak kemana-mana kok selain dari penginapan. Saya itu tidak mau tahu ya. Ini yang terakhir kalinya kamu itu pergi keluar di jam istirahat. Kamu ini gimana sih? Baru juga kerja udah seenaknya saja. Saya janji Pak Robert, saya tidak akan pergi keluar lagi kalau jam istirahat. Dan saya benar-benar minta maaf. Oke, karena ini baru pertama kali saya itu kasih dispensi ke kamu ya. Tapi kalau kamu itu melakukan sekali lagi, saya itu akan pecat kamu. Ya ampun, ketat banget ya perusahaan ini. Bahkan 2 kali melakukan kesalahan aja bisa langsung dipecat. Seharusnya kan dikasih surat peringatan dulu.
Kamu jangan malah diem aja. Sekarang langsung balik kerja. Iya ya Pak Robert, kalau begitu saya izin melanjutkan kerja ya. Sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan saya tadi. Iya ya, sana-sana kerja. Ada-ada saja kelakuan TKI Indo ini ya. Untung saja saya itu sedang baik hati. Kalau tidak, bisa langsung saya pecat deh itu. Di meja kerja Dira. Duh, kalau kayak gini terus, aku sholatnya di mana ya? Mana di sini kan jam istirahatnya itu pas banget sama waktu sholat duhur. Jadi pusing banget deh. Dira, kamu tadi kena marah ya sama Pak Robert? Mbak Marni, iya nih Mbak. Soalnya tadi saya beneran balik ke penginapan untuk sholat. Ya ampun Dira. Makanya udah saya bilang, kamu kodo aja itu sholatnya. Jangan nekat balik ke penginapan untuk sholat. Maaf Mbak, saya nggak bisa. Sholat itu kan kewajiban. Jadi kalau nggak mendesak banget, saya nggak berani mengkodok kayak begitu. Duh, ya ampun, kamu nih ngeyel banget sih jadi orang. Ya udahlah, terserah kamu aja. Nanti juga kamu bakal kena masalah sendiri. Tapi ingat ya, ketika kamu dapat masalah, jangan bawa-bawa nama saya atau nama TKI yang lain. Tenang aja Mbak, saya kalau dapat masalah nggak suka nyeret-nyeret temen kok. Dan kalau saya ngebuat masalah itu, saya berani untuk bertanggung jawab. Kalau begitu, Mbak bisa pergi dulu nggak? Soalnya saya mau lanjut kerja lagi nih. Berani banget ya kamu itu ngusir senior kamu. Kamu itu di sini masih junior. Baru kerja beberapa hari aja udah sok-sokan banget sih. Awas aja ya, nanti kamu pasti kena masalah. Baru tahu rasa. Permisi. Astagfirullah, kenapa semuanya malah jadi kayak gini sih? Aku kira kerja di perusahaan Indo tuh yang ada di Belanda bakal enak. Karena rata-rata karyawannya itu TKI Indo semua. Tapi ternyata perkiraan aku salah. Tahu gini mah, aku kerja di tempat aku kerja pas pertama kali jadi TKI. Ya walaupun temanku di situ orang luar negeri semua, tapi di tempat kerjaku yang dulu itu dikasih tempat untuk sholat dan juga nggak suka jatuhin satu sama lain. Apalagi bosnya juga baik. Tapi ya udahlah, udah terlanjur juga aku kerja di sini. Lagian kan ngelamar kerja di sini juga bukan hal yang mudah. Jadi nggak mungkin kan aku harus keluar. Aku harus bisa bertahan pokoknya. Keesokan harinya. Dira, kamu itu kenapa kok kelihatan bingung gitu sih? Nggak apa-apa kok Dion. Hehehe. Dulu apa aku nanya sama Dion aja ya? Aku tuh bingung banget mau sholat di mana. Kalau aku balik ke penginapan pasti bakal telat dan bakal langsung kena pecat sama Pak Robert. Bener nih, kamu itu nggak apa-apa. Orang muka kamu itu aja kelihatan gelisah dan panik gitu. Jadi gini sebenarnya, aku tuh bingung banget mau sholat di mana. Kemarin ya pas aku tanya sama Mbak Marni, dia malah marah-marah dan bilang aku nggak boleh ngomong kayak begitu di perusahaan ini. Ya ampun, bener banget apa kata Mbak Marni itu. Kamu jangan berani-berani ngomong tentang kayak gitu. Tapi kenapa Dion? Aku kan cuma pengen sholat. Apa salahnya coba? Aku kan cuma mau nanya gitu. Perusahaan ini tuh menyediakan tempat sholat atau enggak? Apalagi kan di sini itu rata-rata pekerjanya muslim. Seharusnya disediakanlah tempat sholat. Kamu itu kalau nggak tahu apa-apa itu nggak usah langsung ceplas-ceplos gitu. Tahu nggak sih? Udah mending kamu itu tunda aja sholatnya. Atau sholatnya dikodok gitu aja. Kok ribet amat. Udahlah, capek ngomong sama orang kayak kamu itu. Minggir-minggir. Ya ampun, jahat banget sih itu si Dion. Bisa-bisanya loh dia nampar aku. Sebenarnya apa salahnya sih aku nanya kayak begitu? Pusing banget deh. Terus aku sholat di mana ini? Apa aku coba cari ruangan kosong aja ya di perusahaan ini? Dan untung aja aku udah bawa mukena sendiri. Kalau gitu aku cari ruangan kosong deh di perusahaan ini untuk sholat. Dira, kamu ngapain di ruangan kosong ini? Dan kamu itu pakai apa itu? Saya habis sholat Pak. Dan ini yang saya pakai adalah mukena. Apa? Kamu habis sholat? Di sini berani banget ya kamu ya. Saya itu gak pernah mengizinkan karyawan sholat di perusahaan ini. Loh, emangnya kenapa Pak? Rata-rata pekerja di sini kan TKI yang beragama Muslim. Justru seharusnya Pak, Bapak itu menyediakan tempat sholat. Kok malah melarang karyawan untuk sholat di perusahaan ini sih? Ya suka-suka saya lah. Saya itu bosnya di sini. Jadi semua peraturan saya yang buat. Kalau ada yang melanggar peraturan yang saya buat itu, berarti maka orang itu harus angkat kaki dari perusahaan ini. Maaf Pak, saya nggak tahu tentang peraturan itu. Saya itu gak peduli ya. Seharusnya kamu itu tanya-tanya sama senior kamu. Tapi kamu ini malah dengan gak tahu diri, malah sholat di perusahaan ini. Kamu saya pecat.
Pak, peraturan yang Bapak buat itu nggak masuk akal. Masa iya saya dipecat gara-gara saya sholat di perusahaan ini? Udah saya bilang saya itu bos di perusahaan ini, kamu itu nggak ada hak ya ngomong seperti itu ya. Pergi dari sini sekarang juga atau saya panggil keamanan. Dan awas saja ya, kamu saya buat tidak bisa kerja di negara ini lagi. Astagfirullah, Pak Robert kok jahat banget sih? Akhirnya Dira pun dengan paksa diusir dari perusahaan itu. Hahaha, mampus. Sekarang kamu dipecat kan dan diusir sama bos. Makanya jadi orang itu jangan so alim. Dikasih tahu dan dinasehatin kok malah berani-beraninya sih sholat di perusahaan. Maaf ya Mbak, saya itu bukannya so alim. Saya cuma menjalankan kewajiban saya sebagai seorang muslim, yaitu sholat. Saya tuh nggak merasa menyesal sama sekali ataupun rugi karena dipecat dari perusahaan ini gara-gara saya sholat. Justru saya akan lebih menyesal Mbak kalau cuma gara-gara saya kerja di sini, saya nggak sholat. Oh, kamu itu nyindir saya gitu? Saya nggak nyindir sih Mbak, tapi kalau Mbaknya merasa sih bagus. Untuk apa coba Mbak kerja di perusahaan besar dan punya gaji yang lumayan, tapi meninggalkan sholat? Ya ampun, udah dipecat dan diusir aja masih so alim sih. Udah saya bilang ya Mbak, saya itu nggak so alim, cuma menjalankan kewajiban doang. Dipecat dan diusir bukannya introspeksi diri, malah sok-sokan nasehatin orang. Tiba-tiba Dion datang. Udahlah Mbak Marni, nggak usah ngomongin orang ngeyel kayak gitu, nggak ngabisin tenaga aja. Dion, aku tuh bukannya buang-buang waktu ya dengan ngomongin dia. Cuma kesel aja gitu. Dia itu udah diusir dan dipecat, bukannya introspeksi diri juga. Ya namanya juga manusia so alim, nggak akan merasa salah dan introspeksi diri. Karena memang aku tuh nggak salah ya. Yang salah itu kalian. Udah benar-benar buta. Masa cuma gara-gara kerja di perusahaan ini kalian sampai meninggalkan sholat? Udahlah, ngapain juga ngobrol sama kalian yang sama sekali nggak merasa bersalah ketika meninggalkan sholat. Di KTP doang agamanya muslim, tapi nggak menjalankan kewajiban. Permisi. Dira pun kemudian memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Ia mencoba untuk membangun perusahaannya sendiri. Tak disangka, Permisi, apa bener ini dengan Mbak Dira? Iya, betul sekali. Ibu bukannya Bu Salsa ya? Investor miliarder internasional. Bener sekali. Jadi kedatangan saya ke sini itu karena saya tertarik dengan produk perusahaan kamu. Apalagi saya dengar kamu itu punya kinerja yang sangat bagus. Sebenarnya kinerja saya nggak begitu bagus kok Bu. Cuma saya itu tipe orang yang bekerja keras dan nggak mudah menyerah. Jadi maksud ibu kesini tertarik sama produk perusahaan saya itu mau ngajakin kerjasama atau gimana Bu? Iya, saya ingin mengajak kamu kerjasama karena produk kamu itu adalah tipe produk yang bisa dipasarkan hingga ke luar negeri. Jadi saya akan memberikan kamu itu sebuah modal untuk bisa membangun perusahaan dan menjalankan operasional produk kamu itu di luar negeri. Wah, yang bener Bu. Tapi emangnya Ibu nggak takut kalau saya gagal dan nantinya produk perusahaan saya ini tidak laris di pasar luar negeri? Namanya orang berbisnis itu harus bisa menerima konsekuensi termasuk kegagalan. Tapi jujur ya, saya tuh ngerasa produk dari perusahaan kamu ini bakal laris manis banget dan berpeluang besar. Jadi gimana nih, kamu mau nerima kerjasama dari saya enggak? Tentu saja saya terima Bu. Tapi boleh nggak saya request saya ingin membangun perusahaan di negara Belanda? Ya tentu saja boleh. Kebetulan loh, saya juga punya salah satu perusahaan di sana. Gimana kalau kamu tuh nggak perlu bangun perusahaan lagi, tapi kamu bisa menggunakan perusahaan saya yang sudah saya bangun di sana? Emangnya nggak apa-apa Bu? Ya nggak apa-apa dong. Nanti bosnya bakal saya ganti jadi kamu. Karena jujur ya, orang yang saya beri tanggung jawab untuk menjadi bos di perusahaan saya itu kinerjanya kurang bagus dan semena-mena. Baiklah Bu kalau begitu. Tapi sebelum saya berangkat ke luar negeri, saya ingin mengembangkan produk perusahaan saya di Indonesia dulu Bu. Boleh kan? Boleh. Asal jangan terlalu lama ya. Karena saya tuh juga pengen kamu cepat-cepat memasarkan produk perusahaan kamu tuh di luar negeri dengan kerjasama dengan saya. Iya Bu, siap. dari situ Dira pun mengembangkan produk perusahaannya di Indonesia terlebih dahulu dan tak disangka dalam waktu singkat ia pun sukses besar. Sementara itu, Mbak Marni udah tahu belum kalau Pak Robert itu mau digantikan tahu? Loh, emangnya iya Pak? Aku baru tahu loh. Bentar. Berarti Pak Robert itu bukan pemilik dari perusahaan ini dong?
Mbak Marni ini gimana sih? Padahal udah kerja bertahun-tahun kok nggak tahu. Pemilik perusahaan ini kan aslinya orang Indonesia, Mbak. Mana dia itu kayak investor internasional gitu lagi. Jadinya dia itu menunjuk seseorang itu untuk jadi bos di perusahaan ini. Oh alah, jadi gitu toh. Ya ampun, bisa-bisanya aku nggak tahu. Kukira selama ini pemilik dari perusahaan ini ya Pak Robert. Makanya Mbak Marni itu sering-sering mencari informasi dong. Males banget kalau mau cari informasi tentang perusahaan ini. Kamu kan tahu sendiri sifat Pak Robert tuh gimana. Ya sih, bener banget. Kita itu aja nggak diperbolehkan sholat di perusahaan ini kan. Nah makanya itu, sebenarnya aku agak tertampar sih sama omongannya si Dira pada saat itu. Tapi ya gimana, kita juga nggak mungkin kan mau melawan. Ntar yang ada kita malah kena pecat lagi. Tapi tetap aja lah Mbak Marni, apa yang dilakukan Dira itu udah salah besar. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya dia sekarang ya? Apa mungkin dia itu di Indonesia jadi pengemis? Hahaha, kayaknya iya deh. Udah enak-enak kerja di sini, tinggal ngikutin aturan dari Pak Robert. Dianya malah berani-beraninya sholat di perusahaan ini. Mungkin sekarang dia itu udah sangat menyesal nggak sih atas apa yang sudah dia lakukan? Mungkin juga ya dia itu tiap hari nangis. Hahaha. BTW, kamu kan tadi bilang Pak Robert bakal digantiin. Terus yang bakal gantiin beliau jadi bos di sini siapa? Kalau aku itu dengar-dengar sih katanya Pak Robert itu bakal digantikan sama orang Indonesia. Kebetulan kerjasama sama pemilik perusahaan ini. Kan katanya orang itu tuh udah sukses besar di Indonesia. Makanya pemilik perusahaannya itu tuh mau mengajak kerjasama karena produknya itu benar-benar bagus. Wih, aku jadi penasaran orangnya gimana. Itu cewek atau cowok, Dion? Cewek Mbak Marni. Jujur aku juga penasaran banget seperti apa sih orang yang udah sukses di Indonesia terus diajakin kerjasama oleh pemilik perusahaan ini. Saat di Indonesia, Alhamdulillah, aku nggak nyangka banget deh produk dari perusahaan aku benar-benar laris manis di Indonesia. Kalau kayak gini kan, nanti aku bisa langsung terbang ke Belanda, terus ngejalanin kerjasama, dan jadi bos di perusahaan miliknya Bu Salsa. Wah, kebetulan banget nih, Bu Salsa nelpon aku. Aku angkat deh. Assalamualaikum Bu Salsa. Waalaikumsalam. Wah, saya ucapin selamat dulu ya atas kesuksesan penjualan produk kamu di Indonesia. Iya Bu Salsa, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Dan kamu ndak lupa kan sama perjanjian kerja sama kita? Tenang aja Bu, saya nggak akan lupa kok. Saya bakal langsung terbang ke Belanda, terus mulai produksi produk perusahaan saya, dan menjadi bos di perusahaan milik Bu Salsa. Bagus deh kalau gitu. Tapi gimana kalau kamu beli aja itu perusahaan saya yang ada di Belanda? Kan sekarang kamu udah termasuk sukses dan punya banyak uang. Jadi ya sekalian aja gitu. Wah, boleh-boleh Bu Salsa. Kebetulan saya juga emang lagi pengen beli perusahaan di luar negeri. Wih, mantap, bisa kebetulan gitu ya. Ya udah kalau gitu, nanti kita akan buat kesepakatan untuk pembelian perusahaan saya yang ada di luar negeri itu. Sekaligus perjanjian tentang penjualan produk kamu itu di luar negeri dengan saya sebagai investornya. Iya ya Bu Salsa, siap. setelah melakukan kesepakatan, Dira pun langsung terbang ke Belanda. Namun, Loh, ini bukannya perusahaan yang dulu aku pernah kerja ya? Ya ampun, jadi ini tuh aslinya perusahaan punyanya Bu Salsa toh? Aku kirain yang punya perusahaan ini tuh Pak Robert. Ternyata Pak Robert itu cuma orang yang diamanahin Bu Salsa untuk jadi bos di perusahaan ini. Hahaha, berarti pas banget dong. Aku bisa sekalian buktiin ke mereka-mereka itu. loh Dira, kamu ngapain di sini? Kamu kan pas itu sudah saya pecat dan saya usir. Duh, mohon maaf banget ya Pak Robert. Saya itu kesini mau mengambil alih perusahaan yang Bapak sempat kuasai ini. Oh iya, ini surat pembelian perusahaan ini atas nama saya. Pada awalnya Bu Salsa pemilik perusahaan ini tuh cuma nawarin saya untuk kerjasama dan menjadikan saya bos di perusahaan ini. Tapi pada saat itu Bu Salsa berubah pikiran. Dia malah mau ngejual perusahaan ini kepada saya. Dan karena saya itu udah sukses dan punya banyak uang, akhirnya saya beli aja deh ini perusahaan. Apa? Kamu sudah membeli perusahaan ini? Gak mungkin. Ya ampun, gak mungkin kenapa sih Pak? Ini loh surat perjanjiannya udah jelas-jelas terpampang. Pak Robert ini kan walaupun orang Belanda bisa bahasa Indonesia dan baca tulisan bahasa Indonesia kan? Nih, baca nih. Tapi gak mungkin, saya tuh gak terima. Ah, sial. Pak Robert pun pergi dengan rasa malu dan frustasi. Lah, kocak tuh orang. Harusnya dia minta maaf dulu gak sih sama aku? Malah pergi dengan keadaan frustasi kayak begitu. Ya ampun, ada Dion dan juga Marni.
Ngomong-ngomong, kalian udah denger semuanya kan percakapan aku sama Pak Robert tadi? Iya Dira, kami udah denger semuanya. Kami sungguh gak menyangka kalau kamu itu bisa sukses di Indonesia, bahkan bisa beli perusahaan ini. Bener banget, kami minta maaf ya atas perbuatan jahat kami selama ini, Dira. Hahaha, tentu aja dong aku udah sukses karena aku itu selalu menjalankan kewajiban aku sebagai seorang muslim. Emangnya kalian apa? Sholat aja gak mau. Dan maaf banget ya, aku gak bisa maafin kalian. Sekarang juga kalian itu dipecat dan silakan pergi dari perusahaanku ini. Soalnya aku juga mau ngerekrut ulang semua karyawan perusahaan ini. Aku pengennya semua karyawanku itu nanti rajin sholat, gak kayak kalian. Akhirnya Dion dan Marni pun dipecat. Sementara itu Dira pun merubah perusahaan itu menjadi perusahaan yang memperbolehkan sholat dan juga menyediakan tempat untuk sholat.